Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nidia Ulafifa, dengan NPM 20110303022. Pada video kali ini, saya menjelaskan materi mengenai gerak parabola dengan bantuan simulasi Scratch. Nah, ini udah ada ya simulasinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu gerak parabola. Jadi gerak parabola itu merupakan gerak benda yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Gerak parabola sendiri juga diartikan sebagai perpaduan antara gerak arah horizontal atau gerak horizontal itu sumbu X dan gerak arah vertikal atau sumbu Y. Saat gerakan parabola itu terjadi, kita mengabaikan hambatan udara sehingga semua memiliki percepatan yang sama. Nah, langsung saja kita masuk ke simulasi ini. Ini ada blok-blok yang sudah saya buat sebelumnya. Kita mulai dengan when, ini ada gambar bendera, klik, artinya untuk memulai dari semua simulasinya ini. Lalu ada beberapa variabel yang saya gunakan seperti G ini merupakan gravitasi bumi, saya mengaturnya di angka 10, lalu ada T yang merupakan waktu, saya mengatur di angka 0, lalu Y0 itu merupakan posisi benda, posisi awal benda pada sumbu Y, saya masukkan angka 0, lalu ada X0 itu merupakan posisi awal pada sumbu X, saya memasukkan angka min 100. Lalu di sini ada diminta memasukkan kecepatan awal dan tunggu, lalu dimasukkan dan kita diminta untuk memasukkan sudut elevasi atau alfa. Nah, ini kecepatan awal dan sudut elevasi ini kita akan olah di sini, di rumus ini, dua ini, V0x dan V0y. Kita lihat V0x itu tuh dicari dengan memasukkan kecepatan awal dikalikan dengan cos alfa atau sudut elevasi. Lalu V0y itu kecepatan awal dikalikan dengan sin dari alfa. Lalu ada pen up. Pen up itu dapat dikatakan sebagai awalan untuk memulai menggambarkan ini garis-garisnya. Lalu ada start sound. Start sound ini dikatakan sebagai background suara objek ketika bergerak. Lalu ada set pen color to warna merah itu untuk menunjukkan lintasannya tuh seperti apa gitu. Nanti digambarkan dengan sesuai warnanya ini. Nah, saya menggunakan warna merah, nanti di sini digambarkan sesuai dengan warna merah. Lalu ada set pen size 5, ini tuh bisa diubah-ubah untuk menunjukkan besar kecilnya titik-titiknya ini supaya terlihat lebih jelas. Lalu ada repeat until. Nah, repeat until ini merupakan inti rumusan dari simulasi yang kita lakukan ini. Berisi rumus-rumus yang kita gunakan pada gerak parabola. Nah, ini pen up tadi ya, awalan untuk memulai. Lalu XT. XT itu tuh merupakan tadi sudah disebutkan, XT itu merupakan posisi akhir yang ditempuh benda pada sumbu X. Nah, kita menggunakan rumus X0 dikalikan dengan V0X dikali T. Jangan lupa ini tuh dikalikan dulu baru ditambahkan dengan X0. Lalu ada YT, itu merupakan posisi akhir yang ditempuh benda pada sumbu Y. Nah, itu kita gunakan rumus Y0 ditambahkan dengan V0Y dikalikan dengan T. Dikurangi 0,5. 0,5 itu kita kalau di rumus-rumus biasanya itu tuh setengah gitu ya. Kita min karena nanti tuh bendanya akan mengalami perlambatan, bergerak ke atas itu mengalami perlambatan. Jadi min 0,5 atau min setengah ada G kali T itu sama aja GT kuadrat. Jadi kalau digabungkan tuh setengah min setengah GT kuadrat seperti itu. Lalu ada pen down untuk mengakhiri ini ya, dan diubah waktunya menjadi 0,2. Langsung saja kita mulai simulasi gerak parabola yang kita lakukan. Mulai, nah kita akan diminta mencari kecepatan awal. Kita masukkan 40 untuk kecepatan awalnya, lalu sudut elevasinya 60. Nah, ya, tadi V0-nya 40 dan elevasinya 60, kita lihat kita mendapatkan
tadi kita mendapatkan f0x, kecepatan awalnya itu tuh 20, kecepatan awal pada sumbu X-nya itu tuh 20, lalu V0Y-nya itu tuh 34,64 sekian, lalu ada XT posisi akhirnya itu tuh pada 164, lalu YT-nya posisi akhir yang ditempuh pada sumbu Y itu min 413,93 sekian. Nah, ini melengkung ya, ini gerak parabola. Nah, kita bisa lihat titik-titiknya itu rapat, 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 sampai akhirnya merenggang. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa bola itu tuh mengalami percepatan. Lalu mengapa kok bisa ini ya melengkung seperti ini atau mengarah ke bawah? Nah, ini tuh dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Jadi benda itu tuh selalu akan mengarah ke bawah. Oke, kita mulai ya. Kita dengan kecepatan yang sama, kecepatan yang sama, kita mengubah sudut elevasinya menjadi 30. Tadi kan 60, kita ubah menjadi 30. Nah, bisa kita lihat ini mengalami perubahan yang sangat beda ya. Tadi kan melengkung, curam. Sekarang ketika sudut elevasinya dimasukkan, itu tuh menjadi lebih lebih turun gitu ya. Dikatakan lebih turun. Nah, ini tuh apabila alfanya semakin kecil, itu tuh lintasannya memang akan semakin jauh. Ini ya, tadi kan di sini, jatuh di sini ya. Ini, tapi ketika alfanya kita perkecil, maka lintasannya ini akan semakin jauh, tetapi ketinggiannya ini akan lebih rendah dari alfanya yang lebih besar. Nah, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.